orang yang berbahagia. Berbahagia itu bahasa aslinya makarios, artinya diberkati. Berarti kita semuanya adalah orang-orang yang diberkati sama Tuhan. Diberkati berarti apa? Maksudnya apa? Dipertontonkan sama Tuhan kuasanya sehingga kalau kita kasih kesaksian, mirip-mirip kesaksiannya. Karena Bapaknya satu, keluarga besar Allah kan. Oh iya udah terpojok loh Pak. Kok bisa ya? Itu semua Tuhan soalnya. Dan kadang-kadang memang dibiarkan ada masalah begitu supaya kemuliaan Tuhan ditonjolkan nantinya. Itu yang terjadi. Nah ini dia nih, ini masalahnya nih. Ribuan janji firman Tuhan sudah diberikan kepada kita. Masalahnya karena kita lihat badai, kita akan selalu hidup akhirnya, kalau kita nggak sadar, di dalam ketakutan. Coba lihat Yosua ya, pasal yang pertama. Ayat yang kedua sampai ayat yang ke-6 mengatakan begini. Yosua 1 ayat 2. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi beralih nih kepemimpinan kepada Yosua. Musanya udah mati. Yosua mau masuk ke dalam tanah perjanjian. Ini janji Tuhan loh ayat 3. Detail loh janjinya. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Kurang detail apa lagi? Semua tempat yang kau injak kakinya itu menjadi milikmu. Berarti sebelum dia berangkat dia udah menang. Udah dikasih kemenangan sama Tuhan. Bahkan di ayat berikutnya teritorinya detailnya luar biasa. Dari padang gurun gunung Lebanon sebelah sana sampai ke sungai besar, sungai Efrat, sampai ke seluruh tanah orang Het, laut besar, matahari terbenam, semuanya itu jadi daerahmu. Terus yang dahsyat juga ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini ya, kalimat-kalimat begini, itu berarti sebelum Yosua masuk ke dalam tanah perjanjian, kemenangan udah di tangannya dia. Semua yang diinjak milik dia, semua musuh berhadapan sama dia pasti kalah. Tapi tetap aja ayat berikutnya ada kalimat begini sama Tuhan, karena Tuhan tahu dia akan berhadapan sama musuh, dia akan berhadapan sama rintangan. Yang namanya penglihatan jasmani itu selalu mempengaruhi otak dan pikiran manusia. Dan bahkan dia akan memimpin bangsa yang susah dipimpin. Ayat berikutnya mengatakan begini, kuatkan dan teguhkan hatimu. Be strong and courageous. Ini kalimat yang sering kita lihat di plakat-plakat di rumah. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkau akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hari ini kita nggak pimpin bangsa. Kita memimpin sosok pribadi yang paling susah diatur. Siapa? Diri kita sendiri. Diri kita sendiri kita pimpin untuk menghadapi badai, dan pribadi yang paling sering berbicara sama diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Kalau diri kita ini nggak ngerti kebenaran, kita akan ngasih tahu sama diri kita semua kebohongan iblis. Itu sebabnya orang bunuh diri akhirnya. Orang bunuh diri bukan karena baru kemarin aja dia stres, enggak, bertahun-tahun bahkan. Dia bilang sama dirinya, engkau enggak layak, engkau enggak bisa, engkau bodoh, dan dia biarkan kebohongan itu merasuki dirinya dia sendiri. Itu yang terjadi. Pribadi yang paling sulit dikalahkan adalah diri kita sendiri. Makanya Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Gini loh, kita kalau lihat badai, udah pasti emosi kita takut. Saya didapat diagnosa dokter di depan saya, ya takutlah. Itu namanya reaksi, itu normal Bapak Ibu. Reaksi emosi takut itu normal. Bahkan diperlukan untuk bertindak. Kalau ada api di rumah ya kita, kan kalau ada emosi takut kan kita bertindak. Gak mungkin orang lihat api gitu, cuman api biarin aja udah gak apa-apa. Kan gak mungkin. Orang panik kan, itu normal. Nah respon, itu adalah reaksi yang sudah terkalkulasi. Respon itu adalah reaksi yang udah dipikirin, udah direnungkan. Respon itu nggak boleh hidup di dalam ketakutan. Takut normal, hidup di dalam ketakutan tuh nggak boleh. Karena orang Kristen udah punya janji Tuhan, makanya Tuhan bilang apa? Kuatkan dan teguhkan hatimu ya. Kamu akan berhadapan sama masalah.